Bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa ya. Adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki APP minggu yang kelima. Dan temanya kali ini adalah mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Adik-adik, sebelum kita masuk ke materi APP kelima, kakak akan memberitahu sedikit saja bahwa pada APP kali ini kita akan belajar dari Simon, bagaimana Simon begitu mengasihi Tuhan Yesus. Baik adik-adik, sekarang kakak mengajak kalian untuk berdoa dulu ya. Berikan sikap terbaik, mari kita berdoa sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena menjadi anak-anak pilihan-Mu. Biarlah Tuhan melalui materi APP yang kelima ini, yaitu mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, dapat betul-betul kami jalankan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk setiap kegiatan dan proses yang kami akan alami pada sepanjang hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami senantiasa bersyukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah adik-adik, bacaan di APP kelima ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri
dan engkau berjalan kemanapun yang kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Mama. Iya, ada apa Dodi? Ma, kenapa sih? Kok tadi di firman Tuhannya Tuhan Yesus selalu tanya terus sama Simon, Simon, apa kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali. Kenapa sih, Ma? Iya, jadi Tuhan Yesus ingin memastikan apakah memang Simon mengasihi Tuhan. Karena Tuhan akan menjadikan Simon itu seorang gembala. Hah? Gembala? Gembalain domba? Ya, tetapi domba di sini adalah kita semua. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus perlu menanyakan kepada Simon apakah Simon mengasihi Tuhan Yesus. Oh, itu ya, Ma? Iya, karena nanti Simon akan menjadi gembala kita semua. Oh, Mama, kalau aku bisa nggak jadi gembala? Ya, kamu bisa Dodi. Nah, Mama punya cerita nih. Ada anak namanya Ardo. Dia punya teman namanya Tono. Tono ini juga anak yang apa ya? Dia ini anak Tuhan, tetapi malas sekali di gereja atau sekolah minggu. Nah, Ardo selalu mengunjungi Tono. Setiap hari Minggu, Ardo selalu mengajak Tono sekolah minggu dan ke gereja. Dan tidak lupa juga, Ardo selalu mengingatkan Tono untuk berdoa. Oh, lalu Ma? Nah, itu tandanya Ardo adalah seorang gembala dan gembala adalah Tono. Oh, jadi aku bisa ya, Ma? Seperti Ardo ya? Seperti Simon ya, Ma? Ya, kamu bisa mengambil bagianmu sebagai gembala cilik. Oke, Dodi, oleh sebab itu kamu rajin ya ke gereja dan sekolah minggu. Jangan lupa lakukan 2D dan 2K. Ingat nggak? Ingat dong, Ma. Doa, dharma, apa ya, Ma? Lagi, Ma? Kesaksian dan kurban. Ya, terima kasih, Ma. Sama-sama, Dodi. Tuhan memberkati. Halo anak-anak, sekarang tiba saatnya kita membuat kartu pop-up Yesus. Bagaimana caranya? Pertama, kita siapkan dulu kertas buffalo 1 lembar, HVS 1 lembar, kemudian kertas origami dengan warna yang senada 4 lembar, lalu gambar Tuhan Yesus, kemudian peralatan, lem, gunting, dan penggaris. Sekarang kartu buffalo dan kartu HVS-nya kita lipat menjadi 2. Setelah itu akan kita potong. Nah, setelah dipotong kita ambil 1 bagian saja. Kemudian kita lipat lagi menjadi 2 yang sama besar. Oke, seperti ini. Oke, nah setelah itu kita ambil yang bagian HVS-nya, lalu kita ambil penggaris,
kita ukur 3 cm di tengah-tengah. Oke, 3 cm. Lalu kita ambil gunting, kita gunting seperti ini. Setelah itu kita buka, kemudian kita dorong ke dalam. Hap, kita dorong ke dalam. Seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Setelah itu, ambil kertas bufalonya, lalu kita beri lem di sekeliling kertas bufalo ini. Kalau sudah diberi lem semua, maka kita tempelkan kertas HVS yang tadi sudah kita lubangi tengahnya. Ditempelkan yang rapih ya. Oke. Kemudian kita ambil spidol marker, lalu kita beri garis di pinggirnya sampai memenuhi. Nah, setelah diberi garis keliling akan jadi seperti ini. Kemudian kita ambil gambar Yesus dan kita akan menggunting, jadinya seperti ini. Oke. Setelah itu kita beri lem untuk bagian yang depan. Dan kita tempelkan gambar Yesus di sini. Setelah itu ambil gambar hati yang sudah kita tulisi ayat firman Tuhan. Kita beri lem juga. Kemudian kita tempel di sini. Selanjutnya kita ambil 4 kertas origami. Kita lipat menjadi 2. Dan kita gunting bentuk hati. Gak usah besar-besar ya. Oke, nah jadilah 4 bentuk hati. Setelah itu pinggirnya ini kita kasih lem ya. Diberi lem, lalu kita tempelkan di sini. Lalu diberi lem lagi, ambil yang warnanya berbeda, lalu ditempel lagi di sini. Nah, warnanya diselang-seling supaya kelihatan bagus. Oke, ini yang terakhir. Oke anak-anak, jadilah kartu pop-up Yesus kita. Selamat mencoba ya, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, tidak terasa ya, sudah selesai. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membuat kartu pop-up. Wah, pasti senang sekali ya. Nah sekarang tiba saatnya perutusan. Apa ya? Perutusannya pada kali ini adalah kakak berharap adik-adik bisa melakukan hal-hal yang membantu orang tua. Adik-adik bisa membantu ibu atau ayah dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai bentuk kasih adik-adik kepada Tuhan Yesus. Bisa kan? Kakak berharap adik-adik bisa melakukan ya. Semangat! Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku,
angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Nah, sekarang kita akan mengakhiri kegiatan pada hari ini. Kakak akan mengajak kalian untuk berdoa. Yuk, kita buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dari Simon bagaimana Simon mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami dapat melakukan perutusan, yaitu membantu ibu dan ayah kami di rumah. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.